Halo, selamat datang di Konten Bercerita. Kalau inget-inget masa SD ya, tuh inget banget soal pembulian yang cukup aneh. Ketika kita dari kelas 2 SD ke kelas 3 SD. Jadi ada salah satu kakak kelas kita yang nggak naik, akhirnya jadi satu angkatan sama kita. Sebut saja AS ya. Nah jadi si AS ini awal mula tuh baik, dia tuh nemenin semua kita karena ya memang dia sendiri ya. Karena angkatannya jadi kakak kelasnya gitu. Jadi dia sendiri di situ sebagai yang nggak naik kelas gitu. Awalnya tuh baik, kita semua ditemenin. Tapi lama-lama si AS ini itu jadi sok berkuasa gitu. Dan dia memang di antara kita semua itu yang paling jagoan gitu. Jadi kayak nggak ada yang berani ngelawan lah. Dan anehnya ketika dia tuh udah mulai berkuasa ya si AS ini pikiran anak SD loh. Dia itu bikin sistem bully yang menurut saya kayak kok dia bisa kepikiran ya sistem semacam ini. Jadi sistem buliannya tuh dinamakan dengan cislun. Jadi ketika misal nih si AS tuh nggak suka atau apapun yang dia mau beli tidak dibelikan oleh salah satu teman. Tapi ini mayoritasnya berlaku di siswa cowok ya. Kalau cewek sih nggak kena sistem itu. Jadi di pertemanan siswa cowok doang gitu. Nah jadi ketika AS itu mau sesuatu atau dia nggak suka sama seorang siswa atau lagi kelahi sama siswa tertentu yang ada di kelas itu, maka semua siswa tidak boleh menemani si siswa itu. Dan saya kena beberapa kali. Dan itu ada masa waktunya. Bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, tergantung. Semua itu tergantung kehendaknya AS. Dan itu apa ya, cukup menyebalkan. Saat itu tuh bagi saya tuh menyebalkan gitu. Nah, di masa-masa ketika saya cislun, saya terkena hukuman cislun. Akhirnya saya rajin lah karena memang nggak ada yang nemenin ya, dan belum dikasih lepas sama si AS kalau saya terbebas dari hukuman cislun gitu. Akhirnya saya tuh sering ke perpustakaan. Sebetulnya sih tidak bisa disebut perpustakaan juga, itu cuma kayak ruangan kosong yang diisi buku-buku. Tapi tulisannya memang perpustakaan sih, tapi kalau dilihat dari tempatnya memang nggak proper itu disebut perpustakaan. Nah, di momen saya mendapat hukuman cislun itulah saya rajin tuh baca-baca bukunya, karena memang nggak ada yang nemenin. Udahlah ngisi waktu luangnya dengan baca-baca buku di situ. Makanya di antara teman-teman yang lain lebih tahu susunan kalimat, walaupun nggak tahu secara teknis ya, tapi kayak dari bahan bacaan tuh jadi agak lebih tahu gitu. Makanya ketika tugas bahasa Indonesia mengarang itu ketimbang teman-teman yang lain, bahkan yang ranking 1 sama 2, itu saya lebih unggul gitu. Makanya kadang-kadang juga teman-teman kayak minta buatin sama saya. Nah, singkat cerita, ketika akhirnya kita pindah ke rumah sendiri, biasalah OKB yang dulu biasanya sewa-sewa rumah dan akhirnya punya rumah sendiri, pasti ada keinginan dong untuk rumah itu dimacem-macemin. Jadi bapak saya ngide agar langit-langit di rumah kita itu tuh dikasih gipsum gitu, biar lebih estetik. Dan pada masa itu kalau rumah ada gipsum itu kayak rumah orang kaya gitu. Kesannya ya, dan ini di lingkungan saya ya. Mungkin tempat kawan-kawan berbeda lagi gitu. Datanglah tukang gipsum dipanggil ke rumah gitu. Di satu momen saya tuh pada akhirnya ngobrol tuh ya, pada satu ya pandangan saya seorang tukang ya ngerjain dengan skillnya, dan tidak terpikir di dalam kepala saya apa yang akan dia omongkan dengan saya. Jadi di satu ngobrol dia nanyain saya belajar, pokoknya obrolan yang sebetulnya basa-basi. Ada satu obrolan yang membuat dia tahu kalau ketika pelajaran bahasa Indonesia, tugas mengarang itu saya bisa. Nah, akhirnya dia tuh mengatakan kalau dia tuh sebetulnya penulis. Wow,
Maksudnya sesuatu yang tidak familiar ya. Karena di kepala saya kalau kayak penulis itu selalu bawa laptop, bajunya rapi, kerjanya nulis aja gitu nah. Dan kaya. Dalam kepala saya tuh kayak gitu. Nah, akhirnya si tukang gipsum itu saya panggilnya Om. Jadi si Om bawa saya ke Gramedia pada saat itu untuk lihat-lihat buku. Nah, jadi pada momen itu saya itu tidak kenal buku selain buku LKS sama buku pelajaran. Nah, itu pertama kalinya si Om tuh mengenalkan saya ada loh buku-buku fiksi, ada loh komik gitu kayak. Wah, saya happy banget itu ternyata buku itu tidak tentang pelajaran aja ya. Saya pikir tuh semua buku itu tentang pelajaran doang gitu nah, nggak ada yang untuk hiburan gitu. Dan dia ngasih lihat tuh kayak, oh ini namanya novel, oh ini namanya kumpulan cerita, oh ini namanya komik. Dan untuk pertama kalinya saya ngelihat nyari bukunya tuh pakai komputer. Oke gitu cara kerjanya gitu, nggak harus tanya. Nah makanya kalau misalnya saat ini saya dapat rezeki dari menulis itu mungkin juga ada salah satu campur tangan dari Om gitu. Mungkin dimanapun Om itu berarti saya pengen ketemu lagi sih, mau ngucapin terima kasih atas mengenalkan saya ke dunia tulis menulis. Dan susah saya apa ya, dendam sih sama AS sih. Coba mungkin kalau tidak ada hal itu ya, saya tidak ke perpus dan tidak kurang bisa mengerjakan pekerjaan mengarang pas pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ya bully memang tetap tidak bagus ya. Tidak bisa dinormalisasi.